Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Fikih Mawaris dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas B semester 3 yang beranggotakan Laila Fauzia Ramdan NIM 2008202049 dan saya sendiri Nur Muhammad Ramadan NIM 2008202035. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang taharuj dan tasalluh. Pengertian taharuj. Taharuj berasal dari kata kharaja yahruju khurujan dengan makna keluar. Dengan timbangan yaitu takharaja yatakharaju takharujan dengan makna saling keluar. Artinya ahli waris keluar dari kedudukannya sebagai ahli waris. Taharuj dapat didefinisikan sebagai persetujuan seorang ahli waris untuk keluar dari pembagian harta warisan sehingga ia tidak mengambil sedikit pun dari harta warisan atau yang lain. Dasar hukum taharuj. Dasar hukum taharuj merupakan hasil ijtihad atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintah Khalifah Utsman bin Affan. Asal tersebut berasal dari Ibnu Abbas yang artinya dari Abi Yusuf, dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Amrun bin Dinar, dari Ibnu Abbas. Salah seorang istri Abdurrahman bin Auf diajak untuk berdamai oleh para ahli waris terhadap harta sejumlah 83.000 dengan mengeluarkannya dari pembagian harta warisan. Bentuk-bentuk taharuj ada 3. Yang pertama perjanjian dua pihak, yang kedua perjanjian jual beli, dan yang ketiga yaitu perjanjian tukar menukar. Cara melakukan taharuj. Taharuj dapat dilakukan jika seseorang ahli waris bersedia menggugurkan sebagian hak warisnya dan memberikannya kepada seluruh ahli waris secara merata atau salah seorang saja di antara mereka yang berhak menerima warisan. Dalam prakteknya, taharuj dapat dilakukan setelah pembagian harta warisan. Artinya, setelah masing-masing ahli waris menerima hak, maka keseluruhan harta dapat dilebur kembali. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian tasalluh. Dalam hukum kewarisan Islam, dimungkinkan terjadi tasalluh atau damai dalam pembagian harta warisan. Artinya, salah seorang ahli waris mengadakan perdamaian dengan ahli waris lain untuk memberikan sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi hak atau bagiannya kepada ahli waris yang lain. Selanjutnya, cara melakukan tasalluh. Dalam pelaksanaan pembagian warisan secara perdamaian, tasalluh dapat berlaku dalam 3 bentuk. Pertama, kesepakatan 2 orang di antara ahli waris untuk keluarnya salah seorang dari pembagian warisan dengan imbalan tertentu yang diberikan oleh pihak lain dari hartanya sendiri. Kedua, kesepakatan seluruh ahli waris atas keluarnya salah seorang di antara mereka dari kelompok penerima warisan dengan imbalan yang dipikul bersama dari harta mereka di luar hak yang mereka terima dari harta warisan. Ketiga, kesepakatan semua ahli waris atau keluarnya salah seorang di antaranya dari kelompok penerima warisan dengan imbalan tertentu dari harta peninggalan itu sendiri. Hal ini berarti salah seorang memilih untuk mengambil bentuk tertentu dari harta warisan, sedangkan yang lain diserahkan untuk ahli waris, yang lain untuk selanjutnya pembagian warisan berlaku di antara ahli waris. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.